warahmatullahi wabarakatuh. Hidup halal, hidup berkah. Yang jawab salam, moga pergi ke Mekah. Hamdan wa syukron lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, yang mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala muliakan, yang saya banggakan dan saya sayangi. Pemirsa dimanapun berada, pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberikan kenikmatan yang tak terukur, dari tukang cukur hingga tuan takur, dari tukang bubur hingga insinyur, semuanya hidup subur dan makmur. Alhamdulillah. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sang pelopor ekonomi yang al-amin, satu-satunya Nabi yang rela berhijrah demi menegakkan sebuah kalimat tauhid, La ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Modernisasi yang merupakan wujud kemajuan ilmu pengetahuan manusia seringkali tidak sejalan dengan kondisi iman dan takwa. Tidak sedikit orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan nikmat dunia dan memenuhi hawa nafsunya. Tindakan perampokan, pembegalan, penipuan merupakan contoh dari cara-cara yang tidak halal untuk mendapatkan harta. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari sesuatu yang halal adalah kewajiban bagi setiap umat muslim. Hadis riwayat At-Tabrani dari Ibnu Mas'ud. Namun, kewajiban ini di era sekarang justru sering tercemari oleh berbagai macam subhat dan transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan syariat. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan uraian yang berjudul Pentingnya Gaya Hidup Halal. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Halal dan haram bukan sekedar makanan dan minuman yang kita konsumsi, namun halal dan haram adalah sebuah persoalan kehidupan manusia. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepadanya kamu beribadah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam ekosistem ekonomi, gaya hidup halal adalah wujud dari terkaitnya seluruh aspek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya hidup halal bersumber dari ajaran agama Allah yang sesuai dengan fitrah manusia yang mengedepankan kebersihan dan kesehatan. Ketika seseorang sudah menerapkan gaya hidup halal, itu berarti ia telah memegang prinsip, standar, dan nilai yang diperbolehkan dalam agama Islam. Namun, meskipun bersumber dari nilai-nilai agama Islam, gaya hidup halal bisa diterapkan oleh siapapun, sebab gaya hidup halal bersifat universal. Industri halal telah berhasil tumbuh menjadi sebuah perspektif baru dalam pasar dunia. Sebagai bisnis yang cepat perkembangannya dan sangat menjanjikan. Ini karena halal telah diakui sebagai salah satu faktor penentu mutu sebuah produk, sebuah realita bahwa saat ini Muslim bukanlah satu-satunya komunitas yang menggunakan produk halal. Lantas,
Jika mereka tidak ragu dalam menggunakan produk halal, mengapa kita sebagai hamba yang bertakwa kepada Allah justru sering mengabaikannya? Padahal sudah sangat jelas gaya hidup halal bisa mewujudkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Halal juga menjadi pintu agar doa-doa kita tidak terhalang dan menghindarkan kita dari api neraka dan dari timbulnya penyakit. Masya Allah. Sebagai generasi muda, sudah saatnya kita peduli apakah apa yang kita gunakan selama ini sudah termasuk dalam kategori halal. Sebab apa yang haram tetaplah haram, meskipun semua orang melakukannya. Tetaplah berpegang teguh pada prinsip ajaran agama Allah, bukan terhadap apa yang egomu inginkan. Tidak peduli yang haram demi kelihatan keren. Jangan ya dik ya, jangan. Senangnya ada BI, mari kita bersinergi, kembangkan halal ekonomi, Indonesia makin mandiri. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan. Saya tak pandai melantunkan ayat, saya tak pandai merangkai kata menjadi kalimat, dan saya juga tak pandai berceramah seperti ustadz. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.